Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Ferry Irawan. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester untuk mata kuliah Statistik Pendidikan, dosen Ibu Nusratus Saida, MPD. Dan saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Langsung saja di sini saya akan mengerjakan soal yang nomor 1 mengenai analisis regresi linear. Ini soalnya. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama, kita menentukan uji persyaratan data di atas untuk memenuhi analisis regresi. Yang pertama kita cari nanti adalah linearitas, multikolonaritas, homoskedastisitas, dan autokorelasi. Oke, langsung pertama di sini saya sudah menyiapkan datanya, yaitu jam per minggu, variabel nilai, dan prestasi. Jam per minggu nanti ini sebagai X1, nilai ini sebagai X2, dan prestasi sebagai Y. Oke, langsung saja kita ke uji linearitas. Yang pertama kita buka analyze, compare means, kita pilih means, ini sudah oke. Kita masuk ke option, kita tentukan pastikan sudah tes linearity, kemudian continue, kemudian kita klik oke. Oke, di sini yang data kita gunakan adalah ANOVA table. Ini sebelumnya saya sudah mengerjakan ini, dan hasil jawaban dari saya itu seperti ini. Dari output di atas diketahui nilai sing pada bar deviation from linearity sebesar 0,194, karena nilai sin lebih besar dari A atau 0,194 lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel prestasi dan jam per minggu terdapat hubungan linear. Oke, sampai sini untuk uji linearitas sudah saya temukan. Terus saja kita mencari multikolonaritas. Caranya yang pertama sama seperti tadi, kita ke analyze, kita pilih regression linear, prestasi kita masukkan dependent, dan kemudian jam per minggu dan nilai kita masukkan ke independent. Kita pilih statistik, pilih ke dimana linearity. Oke, kita cari sebentar. Oke, ini kita buang dulu. Linearity diagnostik pastikan sudah tercentang ya. Kemudian klik oke, kemudian continue. Oke, kita klik oke. Yang kita gunakan adalah koefisiennya. Ini sebesar. Oke, kita buka di sini jawaban saya apakah sama. Oke, sama 0. Oke, kita buka dulu. Berdasarkan hasil analisis di atas ini menunjukkan bahwa nilai VIF ini yang ditemukan adalah sebesar 1,614. Oleh karena itu nilai tersebut kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonaritas antara variabel jam per minggu dan nilai. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan uji homoskedastisitas. Oke, yang pertama caranya sama seperti tadi, kita klik analyze, kemudian regression, dan linear. Oke, kita pilih understand. Oke, kita ulangi pelan-pelan, analyze, regression, kemudian linear. Klik save. Di sini kita klik save, kemudian understand kita centang, kemudian klik continue, kemudian klik oke. Oke, di sini sudah muncul residu 1. Nah, kita blok di sini residu satunya. Karena ini sama, kita hapus. Ini bekas saya tadi, residu satunya sudah muncul, kita blok. Kemudian kita mengabsolutkan nilai error. Caranya transform computed variable
Kemudian kita target variabel kita isi dengan ABS res. Kemudian isi numerik dengan ABS res residu 1. Klik type and table, kemudian kita isi dengan absolute residu ini. Klik continue. Oke, untuk selanjutnya absolute residu klik OK. Oke, di sini sudah muncul. Di sini absolute residu sudah muncul. Kemudian kita masukkan variabel ABS ke kotak independen. Caranya gini, analyze regression linear. Nah, di sini sudah muncul. Absolute ini kita masukkan ke dalam dependent, prestasi kita keluarkan dulu. Oke. Absolute kita masuk dependent, kemudian variabel dan X1 dan X2 tetap di independent. X1 nya jam per minggu dan X2 nya nilai. Oke. Kemudian klik OK. Sudah, ini absolute residu masuk ke absolute residu masuk ke independent. Oke, klik OK. Oke, muncul. Yang kita gunakan adalah ANOVA dan coefficient ini. Kita buka hasil jawaban saya apakah sama. Di sini hasilnya signya 0,762. Oke, sama. Di sini homoscedasticitas kita sudah. Jadi kita interpretasikan berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai F yang ditemukan sebesar 0,279 dengan sing 0,762. Oleh karena itu, sing tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterosedastisitas atau terjadi homoscedastisitas. Dengan demikian, pernyataan analisis regresi terpenuhi. Oke, selanjutnya kita melakukan autokorelasi. Kita buka aplikasi. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Oke, di sini kita caranya sama. Kita analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kemudian kita prestasi masukkan, kita keluarkan dulu ini. Prestasi kemasukan dependent. Ini masih sama, kemudian klik statistik, kita centang Darwin version. Klik continue. Oke. Terus klik OK. Yang kita gunakan adalah model summary. Di sini R-square-nya adalah 0,796. Apakah sama dengan jawaban saya tadi? Oke, sama. Sama, ini masih sama, alhamdulillah. Kita interpretasikan berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai Darwin Watson yang ditemukan adalah sebesar 2,404. Oleh karena itu, nilai tersebut berada di antara 2 dan 4. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi untuk persamaan regresi variabel prestasi atas variabel jam per minggu dan nilai. Oke, di sini sudah terpenuhi untuk yang soal A. Selanjutnya soal B. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y? Oke, caranya sama, kita buka SPSS, kita buka analyze sama seperti tadi, regression, kemudian kita klik linear. Selanjutnya dependent, kita isi prestasi, di sini sudah, jam per minggu sama nilai, masuk ke independent, ini sudah. Kemudian klik statistik ini di sini. Kita R-square kita klik, kemudian descriptive boleh kita klik, dan confident interval. Oke, ini sudah diklik. Kita klik continue. Oke, klik continue. Kemudian kita klik plots. Di sini kita pilih dependent. Ini kita masukkan ke Z. Z residu kita masukkan ke X. Kemudian centang histogram dan normal probability plot. Klik continue. Kemudian oke. Di sini yang kita baca adalah korelasinya. Ini. Di sini N-nya jumlah siswanya ada 15. Kita langsung masuk ke adakah pengaruh. Di sini sudah sebutkan. Oke, masih sama. Kita interpretasikan bahwa nilai R hit X1 terhadap Y adalah 0,888, sedangkan R tabelnya adalah R
15 min 2, taraf signifikannya kita pakai 5%, yaitu 0,553. RxY lebih besar dari R tabel, yaitu 0,888 lebih besar dari 0,576. Jadi ada hubungan jam per minggu dengan prestasi, atau dalam kata lain ada hubungan antara X1 dengan Z. Selanjutnya X2, nilai R hitung X2 terhadap Y, yaitu 0,616 ini, sedangkan R tabelnya kita pakai 14 min 2, ketemu taraf signifikannya yaitu 0,576. Di sini RxY nya ditemukan 0,616 itu lebih besar dari 0,567. Jadi kita interpretasikan bahwa ada hubungan nilai terhadap prestasi, atau dalam kata lain ada hubungan X2 dengan Z, seperti itu. Selanjutnya sampai di sini untuk soal B sudah kita jawab. Selanjutnya soal C, berapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen? Di sini kita tidak perlu menghitung lagi. Di sini kita cukup buka hasil yang mencari antara X1 dan X2 terhadap Y. Di sini kita membaca model summary sama ANOVA tabel. Oke, di sini sudah ada dari 244. Oke, kita buka jawaban dari ini sudah saya kerjakan tadi. Oke, di sini berapa besar variabel independen variabel? Oke, di sini ketemu. Oke, model summary sama ANOVA. Oke, syarat signifikan 0 di sini. Oke, sebentar, di mana kita cari dulu. Oke, model summary. Oke, mana model summary regressionnya, kita cari dulu sebentar. Oke, regression model summary-nya ini masih berbeda, ini ada perbedaan ini sebentar. Oke, ANOVA-nya. Oke, kita cari dulu di mana. Enggak ini. Oke, kita masih cari. Oke, ANOVA tabelnya 2404, apakah sama? Model summary-nya ini 0. Oke, langsung kita prestasikan. Di sini saya menemukan model summary-nya yaitu ANOVA. Model summary-nya kita interpretasikan bahwa tabel di atas menjelaskan persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel prediktor terhadap variabel terikatnya. Besarnya koefisien determinasi adalah 0,796. Mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas independen terhadap perubahan variabel dependen adalah 79,6%. Sedangkan 20,4%-nya dipengaruhi variabel lain. Kita interpretasikan yang ANOVA-nya. Besar F itunya yaitu sebesar 23, F ininya 23,411. Dilihat nilai signifikansinya 0, lebih kecil dari 0,05. Sedangkan H0 ditolak. Jadi nilai variabel bebas dapat menjelaskan nilai terkait. Kesimpulan nilai variabel dependen sangat berpengaruh pada variabel dependen, seperti itu. Selanjutnya untuk soal C ini sudah terjawab. Selanjutnya kita langsung ke soal D. Tentukan persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca garis regresi tersebut. Ini saya sudah menemukan. Kita buka di bagian paling bawah ini. Oke, oke, dari penjelasannya. Oke, kita apakah sama seperti yang di atas. Watson-nya. Oke, kita bukan pakai Darwin Watson, apakah sama tadi? Oke, kita cari lagi histogram. Oke, coefficient tadi model summary ANOVA tabel signifikan 0. Summary mana ya? Model summary bukan ini ya, tadi mana ya model summary?
Oke, langsung saja kita di sini menggunakan histogram yang ini. Nah, di sini histogramnya N15 min 5 apakah sama? Oke, di sini sama, kita perbesar lagi. Oke, di sini tabelnya kita pakai yang ini, yang paling bawah. Oke, ketiga tabel kita masukkan di sini. Cukup sekian mengenai hasil pekerjaan saya tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang dapat saya kerjakan dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon untuk dikoreksi. Cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.